Kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten yang tak lama lagi akan melantai milik dari konglomerat Indonesia Aguan yang berada di sektor properti dan real estate. PT Bangun Kosambi Sukses Tbk atau dengan kode emitennya CBDK yang akan melakukan initial public offering pada awal Januari 2025 nanti. Nah, kira-kira harga penawarannya berapa saja dan tanggal-tanggal efektif serta dana IPO yang akan diraih. Kita akan membahasnya di slide di samping saya. Ya, kita ketahui untuk CBDK sendiri masuk di sektor properti dan juga real estate. Dan untuk harga penawarannya di sini memang cukup tinggi ya, di harga Rp3.000 per lembar saham hingga Rp4.060 per lembar saham. Kemudian untuk tanggal penawaran umumnya nanti akan jatuh pada tanggal 3 hingga 9 Januari 2025. Dan untuk pencatatan efeknya akan jatuh pada 9 Januari 2025. Untuk distribusi sahamnya di 10 Januari dan akan melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Januari 2025. Dan di sini untuk jumlah saham yang ditawarkan sebenarnya cukup sedikit ya, hanya 5,67 juta lot atau setara dengan persenan total sahamnya sekitar 10% saja. Wah, ini nanti bisa jadi rebutan nih di saat nanti melakukan IPO. Untuk dana IPO yang diraih berkisar 1,7 triliun hingga 2,3 triliun rupiah dan market cap-nya nanti setara sekitar 17 triliun hingga 23 triliun rupiah. Dan di sini menariknya kalau kita lihat untuk penjamin emisinya Trimegah Sekuritas Indonesia yang dimana memiliki track record cukup baik dalam membawakan IPO-nya. Dan di sini menariknya perseroan masuk dalam papan utama, berarti asetnya cukup besar ya. Lalu untuk apa saja penggunaan dana IPO-nya? Ya, kalau kita lihat memang untuk seluruh dana dari IPO-nya, kalau kita lihat memang nantinya akan digunakan perseroan kepada afiliasi dari perseroan yaitu PT Industrial Pameran Nusantara atau IPN dalam bentuk ekuitas. Nah, kalau kita lihat untuk bentuk ekuitas atau modalnya nanti sekitar 11.271.224 saham baru yang dimana berupa saham seri B yang nantinya akan dikeluarkan oleh IPN ya atau tadi Industri Pameran Nusantara atau setara dengan 99,91% dari total modal yang ditempatkan dan juga disetor penuh di dalam IPN setelah nantinya ada peningkatan modal yang disetor IPN ya. Kemudian kalau kita cek di sini untuk dana dari penerbitan saham baru tadi akan digunakan IPN sebagai tambahan dana untuk membiayai proyek pembangunan gedung yaitu untuk tujuan meeting, insentif, conference dan juga exhibition atau namanya proyek MICE. Dan di sini nantinya kalau misalkan masih ada sisa dana atau selisih dana dari penawaran umum setelah proyek MICE selesai, nantinya sisa dananya akan digunakan perseroan untuk biaya promosi, biaya karyawan dan operasional lainnya yang tentu saja menunjang keberlangsungan dari usaha MICE nantinya. Nah, kira-kira bisnisnya seperti apa saja sih dari perseroan? Ya, kalau kita lihat di sini ada beberapa entitas anak usahanya. Jadi kalau kita lihat memang untuk perseroan sendiri bergerak di bidang real estate dan juga properti yang dimana memang kegiatan usahanya atau fokus usahanya berada di wilayah Tangerang yaitu kawasan PIK 2 yang dimana memang melalui entitas anak usahanya yaitu hasil dari kerjasama Agung Sedayu dan juga Grup Salim. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa entitas anak usahanya. Yang pertama ada Mas ini adalah mega andalan sukses di mana untuk kepemilikan langsung sekitar 55,89% dan sudah berkontribusi terhadap pendapatan perseroan sekitar 48,03%. Kemudian di sini ada yang belum beroperasi, ada 3, ada CGIC yaitu CGIC adalah Cahaya Gemilang Indah Cemerlang. Kemudian ada CKI di sini adalah Cahaya Kencana Indah dan juga ASG yaitu Agung Surya Gemerlap. Jadi kalau kita lihat memang di sini untuk yang sudah berkontribusi ada mega andalan sukses ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini di bawahnya di mana juga pada tahun 2022 Pani sendiri memang
mengakuisisi dari CBDK sekitar 51%, yaitu atau sekitar 6,49 triliun rupiah. Yang dimana kalau kita lihat dari modal yang ditempatkan ini sebelum IPO ya, di sini Pani sendiri memiliki kepemilikan sekitar 51%. Kemudian di sini ada AS ini adalah Agung Sedayu memiliki sekitar 24,5%. Saham perseroan dan juga TMJ ini adalah Tunas Mekarjaya atau dari Salim Group. Di sini memiliki kepemilikan porsi 24,5%. Dan memang perseroan juga terlibat dalam pembangunan gedung konvensi terbesar di Indonesia atau yang dikenal dengan Nusantara International Convention Exhibition yang berada di wilayah PIK 2 juga. Nah, kira-kira wilayah operasionalnya berada di mana saja? Nah, kita juga bisa lihat nih dari wilayah operasional perseroan. Ya, kalau kita lihat dari CBDK ya atau Bangun Kosambi Sukses, kalau kita lihat di sini ada beberapa wilayah dari perseroan yang memang berada di wilayah Tangerang atau di PIK 2. Jadi kalau bisa dilihat di sini ya, ada nomor 1, 2, 3, dan juga 4. Yang pertama itu milik perseroan yaitu ada Menara Syariah. Yang kedua di sini ada Soho Deban, kemudian ada Soho Mahatam dan juga ada Mahatam Residen. Dan wilayah nomor 5 di sini juga masih punya perseroan. Di sini adalah Soho Wall Street. Dan untuk sisanya ada entitas anak usahanya tadi ya, Mega Andalan Sukses di sini di wilayah dari Mega Andalan Sukses. Di sini ada Rukon Petak 9, ada Rukon Milenial, Rukon Little Siam, ada Rumah Milenial, Permata Hijau Residence, Rukon Asia Afrika dan juga Bispark di PIK 2. Nah, selain dari wilayah operasi, kita juga bisa melihat kinerja keuangannya. Kira-kira bagaimana dengan kinerja keuangannya dari properti-properti yang dimiliki oleh perseroan. Ya, kalau kita lihat secara kinerja keuangannya cukup baik ya dari 3 tahun ke belakang, tahun 2021, 22 dan juga 2023. Di tahun 2021 ke tahun 2022 di mana penjualannya meningkat sangat signifikan 358%. Kemudian dari 2022 ke 2023 juga pendapatannya naik signifikan 240%. Dari kenaikan ratusan persen penjualan tersebut, laba bersihnya juga ikut melonjak. Tahun 2021 ke tahun 2022 laba bersihnya meningkat 266%. Dari 2022 ke 2023 laba bersihnya juga meningkat 109%. Tapi sayangnya di semester 1 2024 kalau kita lihat penjualannya atau pendapatannya turun ya. Di sini dari 1,2 triliun menjadi 969 miliar atau turun sekitar 22%. Penurunan penjualan tersebut mendorong kenaikan laba bersih hanya tipis saja di 0,4%. Dari 409 miliar di semester 1 2023, di semester 1 2024 hanya sebesar 411,2 miliar saja. Nah, selain dari sisi penjualan dan juga laba bersih, kita bisa melihat juga dari marketing sales nih. Ini sangat penting ya biasanya di sektor properti. Ya, kalau kita lihat memang untuk dari marketing salesnya sendiri untuk perseroan atau CBDK di sini memang dari rumah tapak yang memang masih mendominasi besar dari pendapatan perseroan. Di sini kalau kita lihat per Juni 2024 rumah tapak atau residensial marketing salesnya sebesar 52 unit, kemudian untuk produk komersialnya 44 unit, dan untuk kafling tanah komersialnya sekitar 25 unit. Jadi memang kontribusi terbesarnya masih di rumah tapak, kemudian disusul produk komersial dan juga kafling tanah komersial. Nah, selain dari marketing sales, kita juga bisa melihat dari sisi valuasinya, kira-kira murah atau sudah premium nih harganya. Ya, kita bisa melihat harga kewajaran atau price book value dari perseroan atau CBDK di sini 2,9 hingga 3,6 yang menandakan bahwa calon investor harus membayar 3 kali lebih mahal dibandingkan dengan harga kewajarannya. Kemudian secara sektoral atau price earning ratio-nya di sini perseroan mencatatkan PER di 29,3 hingga 39,7. Di mana biasanya rata-rata dari price earning ratio di sektor properti biasanya ada di PER 14. Tapi di sini perseroan membukukan di 29,3 hingga 39,7 menandakan bahwa memang harga saat ini secara valuasi sedikit lebih mahal ya. Tapi kita bisa melihat prospeknya kira-kira di tahun depan
harusnya untuk properti cukup baik ya, karena memang banyak insentif-insentif yang mendorong di sektor properti. Kemudian kita juga bisa melihat yang paling penting track record dari Trimegah Sekuritas. Karena untuk menjadi acuan terutama para trader, kira-kira saham CBDK bisa melonjak gak ya di hari pertama listing. Nah, kalau kita melihat track record seperti yang saya mention di awal tadi, biasanya memang Trimegah Sekuritas memiliki track record cukup baik dalam membawakan IPO yang dibawakan. Yang kalau kita lihat di sini di mana tadi perseroan masuk di papan utama ya. Di tahun 2023 ini kita gambarkan dari tahun 2023 untuk MBMA di sini hari pertama listing meningkat 11%, VKTR naik 11%, MAHA 2 kali arah, CYBR 2 kali arah, Mutus 1 kali arah, NICE 19,86%, nah sudah di tahun 2024 ya. Kemudian ada Golf di 1 kali arah, dan kemarin yang terbaru anak usahanya Adaro ya, AADI di mana 3 kali arah. Nah, di sini untuk yang masuk di papan utama ada MAHA 2 kali arah, kemudian ada Golf 1 kali arah, ada juga AADI 3 kali arah. Berarti ini tidak menutup kemungkinan bahwa nanti IPO dari CBDK juga bisa ikut arah di hari pertama listing, melihat dari track record di bawah penjamin emisi dari Trimegah Sekuritas Indonesia. Nah, kemudian kita juga bisa melihat dari sisi sentimen negatifnya nih. Ya, kita ketahui memang kemarin sempat ada isu-isu yang cukup buruk ya, terutama untuk grup PANI. Kita ketahui pendiri Agung Sedayu Group atau Sugianto Kusuma atau alias Aguan, hingga Presiden Republik Indonesia yang ke-7 Pak Joko Widodo, di mana digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus terkait proyek dari Pantai Indah Kapuk atau PIK 2. Yang kita ketahui gugatan tersebut dilayangkan oleh 20 pihak, di sini termasuk 6 purnawirawan TNI yang berpangkat kolonel dan 1 purnawirawan yang berpangkat brigadir atau jenderal atau brigjen. Jadi kalau kita lihat memang dari sini kita lihat mereka meminta agar proyek di PIK 2 ini baik di dalam maupun di luar PSN dihentikan dan juga harus membayar kerugian sekitar 612 triliun rupiah. Tapi memang ini masih gugatan ya, kita belum tahu kelanjutannya, dan harapannya sentimen negatif ini tidak berpengaruh langsung terhadap operasional perseroan nantinya ketika sudah listing ya. Kemudian selain dari sisi sentimen negatif, kita juga bisa melihat dari prospek bisnis perseroan ke depan. Ya, untuk yang terbaru kalau kita lihat prospek bisnisnya di sini cukup baik ya untuk CBDK sendiri, di mana pengamat properti Stellar Property atau M. Gali Adeno France di sini memprediksi bahwa nantinya sektor properti tahun 2025 akan tetap stabil. Jadi hal ini dilihat dari pertumbuhannya pada beberapa tahun ke belakang ya, yang memang bertahan di kisaran 1,5% hingga 2%. Jadi kalau kita lihat untuk di sektor properti tahun 2025 memang memiliki peluang pertumbuhan sekitar 2%, karena mengingat memang salah satu kementerian di PUPR sedang fokus ya, terutama kan ada program 3 juta rumah ya, diharapannya bisa mendorong dari sektor properti dan juga dari penjualan properti. Karena sekarang untuk PUPR kan sudah ada kementeriannya sendiri ya. Kemudian kalau kita lihat dari Menteri Pemerintahan Republik Indonesia, kita ketahui akan memperpanjang insentif pajak nih, terutama untuk pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah atau PPNDTP, yang dimana untuk sektor perumahan tahun 2025. Jadi yang kemarin ada insentif DTP di 2024, ini akan lanjut di tahun 2025. Kalau kita lihat di sini fasilitas PPNDTP-nya sama ya, diberikan atas dasar pengenaan pajak maksimal hingga 2 miliar dan juga untuk pembelian rumah dengan harga jual maksimal 5 miliar rupiah masih sama. Tapi di sini untuk diskon 100%-nya berlaku di Januari hingga Juni 2025. Nanti setelahnya Juli hingga Desember 2025 yang ditanggung atau PPNDTP-nya ditanggung hanya 50% saja. Tentu saja ini masih menjadi kabar yang cukup baik ya bagi perseroan, karena mengingat insentif-insentif ini tentu saja untuk mendorong penjualan di sektor properti. Ya, kita bisa lihat tadi bahwa IPO dari CBDK
Memang cukup menarik ya, apalagi di bawah track record dari Trimegah Sekuritas Indonesia. Selain itu, dari prospek bisnisnya, insentif-insentif yang masih berlanjut di tahun 2025 dan juga dari kebijakan-kebijakan dari pemerintah, terutama di Kementerian PUPR, cukup baik untuk di sektor properti yang dimana akan tumbuh sekitar level 2%-an. Tentu saja ini menjadi angin segar bagi sektor properti tahun 2025.